Oke guys, begitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Eh, dari jam 10, 1,5 jam teman-teman ya. Jadi gua rangkum dulu apa yang gua pahami teman-teman ya. Jadi yang pertama kita melihat Sri Mulyani sangat-sangat tertekan sekali wajahnya ya. Tidak ada humor seperti biasanya, tidak ada ceria, tidak ada canda tawa. Berbeda sekali, Sri Mulyani ini berbeda sekali dengan seperti biasanya. Hari ini mukanya murung, mukanya berat, mukanya sedih atau suntuk, pokoknya berat deh. Hari ini Sri Mulyani sangat berat sekali ya. Jadi sebenarnya sih gini, Sri Mulyani itu orangnya ya ikuti hukum aja gitu loh. Nggak usah ada perpanjangan, nggak usah ada masalah, PPN tetap 12% gitu kan. Tetapi DPR bikin masalah gitu loh. DPR sama Presiden bikin masalah. Pokoknya gue mau negara membantu masyarakat. Gue mau pokoknya harus 11% gitu kan. Bagaimana caranya? Akhirnya ditemukan solusi win-win solution. Sebagian 11%, sebagian 12%. Sri Mulyani pusing pegang kepalanya. Gimana caranya gue ngebenerin masalah teknis? Gimana caranya gue ngebuat PPN bisa dua macam, dua tipe? Luar biasa ya. Dalam waktu 1 minggu, dia harus membuat drafting seperti ini. Inilah yang bikin Sri Mulyani segitu berat mukanya, segitu pusing dia, segitu suntuk muka dia ya. Karena ngapain sih bikin beginian dalam hati dia gitu ya. Ini hanya perkiraan gua teman-teman ya. Kemudian mengenai PPH mau diperpanjang. Sri Mulyani mah dari awal udah bilang nggak usah perpanjang, nggak ada. Sri Mulyani itu pengen perpanjang itu nggak ada. Tapi Menteri Maman bikin masalah, IWPI bikin masalah, gua bikin petisi, kemudian negara pengennya ngebantuin si DPR maupun Prabowo pengennya berpihak pada masyarakat. Akhirnya terpaksalah dia bernegosiasi lagi dengan para teman-teman menteri ini. Ya udah deh, perpanjang 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ini lelucon yang paling lucu hari ini teman-teman ya. The jokes of the day ya. Perpanjang 1 tahun ya. Ngapain perpanjang 1 tahun ini? Jadi ini masyarakat dibikin mengemis. Lu mau mengemis? Ayo mengemis, bikin petisi, bikin keributan, nangis-nangis di sana. Ayo bikin petisi. Gue perpanjang 1 tahun. Nanti di Desember 2025 kalau lu ribut lagi, ayo kami perpanjang lagi. Jadi silakan mengemis lagi ya. Anda rakyat jelata ya para UMKM di sana, silakan mengemis lagi. Kalau bisa ribut, kalau bisa viral, kita perpanjang 1 tahun lagi. Kalau bisa viral, kita perpanjang 1 tahun lagi. Kasian lo para rakyat jelata ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulan yang pertama mengenai PPN 11% ya. Teman-teman masih paham ya bahwa PPN 11% sudah tidak ada. PPN itu 12% mulai 1 Januari 2025. Oke. Ini dunia tipu-tipu teman-teman ya. Ini dunia tipu-tipu. Kenapa begitu? Tadi diawali dengan narasi bahwa PPN itu banyak yang dibebaskan, banyak yang tidak kena. Itu dari zaman dahulu memang sudah bebas, teman-teman ya. Jadi sama sekali tidak ada keberpihakan di sini dalam rangka kenaikan 11 menjadi 12% gitu ya. Tapi itu narasi itu dibuat terus seolah-olah masyarakat itu dibantu, seolah-olah negara itu, pemerintah itu berpihak kepada masyarakat ya. Ini dunia tipu-tipu, teman-teman ya. Jadi semua yang bebas PPN itu memang dari dulu sudah bebas PPN. Mau 11%, 12%, 30% sama aja bebas PPN semua ya. Kemudian pemerintah sudah memutuskan ya teman-teman ya bahwa PPN itu fix 12% ya. Lupakan PPN 11%. Tidak ada PPN 11%. PPN itu 12%. Tetapi untuk barang-barang tertentu pemerintah akan bantu bayarin. Wih, keren ya. Seolah-olah pemerintah ini baik banget sama kita semua ya. Seolah pemerintah ini berpihak sama kita ya. Sri Mulyani ngomong kata keberpihakan tuh gue hitung-hitung lebih dari 20 kali. Mungkin teman-teman ya, mungkin ya. Jadi keberpihakan PPN 12% sudah fix, sudah betul. Tetapi untuk barang tertentu 1%-nya kami tanggung, kata si Sri Mulyani ya, kami tanggung katanya. Pemerintah menanggung 11%, 1%. Oke? Jadi seolah-olah keberpihakan. Padahal PPN itu sudah naik. Teman-teman ya, PPN sudah naik. PPN itu clear naik 12%. Tidak ada lagi PPN 11%, tidak lagi PPN, tidak ada double taxation, tidak ada double PPN ya. Dua model PPN itu tidak ada. Teman-teman ya, PPN cuma ada satu single tarif yaitu 12%. Tetapi beberapa jenis barang itu 1%-nya ditanggung oleh pemerintah. Artinya apa? Artinya sewaktu-waktu DTP ini bisa dicabut.
Oke, sewaktu-waktu PPN yang ditanggung oleh pemerintah 1% itu bisa dicabut. Begitu teman-teman ya, sesimpel itu cara pikirnya si oknum-oknum pejabat ini teman-teman ya. Jadi seolah-olah pemerintah itu jadi pahlawan, seolah-olah para para pejabat-pejabat itu jadi pahlawan, mau bantuin rakyat nih, mau bantuin rakyat gitu loh. Kalau lu mau bantuin rakyat, nggak usah naikin PPN-nya, selesai gitu ya. Nggak usah bikin cerita, nggak usah bikin ide-ide, nggak usah bikin aneh-aneh. Berhentikan kenaikan PPN kan selesai gitu kan. Tetapi tidak begitu. PPN tetap dinaikkan, PPN tetap 12%, tetapi 1% yang kami tanggung. Artinya kami membantu rakyat. Kami ini memberikan fasilitas pada rakyat. Kami ini menanggung penderitaan rakyat. Luar biasa ya, dramanya luar biasa teman-teman ya. Pertanyaannya adalah bagaimana teknisnya di e-faktur? Mampus lu rakyat semua ya, rakyat jelata ya. Bagaimana teknisnya di e-faktur? Bagaimana caranya? Selama ini DTP seperti perumahan, DTP mobil listrik dan sebagainya itu harus bikin 2 faktur pajak. Kalau nggak salah ya, setahu gue ya, masih bikin 2 faktur pajak. 1 faktur pajak normal, 1 faktur pajak DTP. Sekarang bagaimana? Kalau ada satu perusahaan jual barang yang PPN 12%, ada lagi jual barang yang 12% tetapi DTP yang ditanggung 1% oleh pemerintah. Bagaimana teknisnya? Silahkanlah Anda, teman-teman para UMKM atau para perusahaan memperkaya para konsultan pajak di luar sana ya, silahkan ya, karena Anda tidak akan mampu memahami teknisnya ya. Orang konsultan pajak yang belum tentu mampu ya, apalagi Anda ya. Jadi narasi awalnya bahwa PPN 12% itu hanya untuk barang mewah. Sekarang udah enggak. Narasi itu sudah dihilangkan, teman-teman ya. Yang ada adalah daftar barang. Oke, daftar barang yang dikenain PPN 12% secara utuh dan daftar barang yang dikenain 12% tetapi 1%-nya kami tanggung, katanya Pak Erlangga dan Ibu Sri Mulyani ya. Luar biasa ya. Jadi tidak ada lagi namanya istilah barang mewah dan barang bukan mewah. Nah, itu orang bingung. Nih. Mana barang mewah, mana barang tidak mewah. Orang bingung. Nah, supaya orang nggak bingung, ya sudah. Semua barang kena 12%. Tetapi barang-barang tertentu, nanti ada daftarnya ya. Di PMK atau di PP, ada daftarnya yang kami tanggung 1%-nya. Luar biasa ya. Jadi apa? Jadi undang-undang tidak diubah, teman-teman ya. Undang-undang tidak dilanggar. PPN tetap 12% ya. PPN tetap 12%. Tidak ada PPN 11% ya. Ingat teman-teman ya. Undang-undang tidak dilanggar. Prabowo pun happy, DPR happy, Sri Mulyani happy, semua orang happy. Yang tidak happy apa? Anda nih orang-orang bodoh nih, rakyat jelata yang nggak paham teman-teman ya. Yang lu kira, wih baik banget pemerintah mau bantuin gue 1% ya. Baik banget pemerintah mau menanggung ya. Memang luar biasa ya. Dan sewaktu-waktu DTP ini bisa dihentikan teman-teman ya. Sewaktu-waktu dia tinggal bilang, oke, mulai bulan depan DTP 1% sudah tidak kami tanggung lagi. Sudah selesai gitu ya. Jadi nggak ada lagi keributan. Anda nggak usah ribut, tiba-tiba DTP-nya akan hilang. Itu hal yang mungkin terjadi teman-teman ya. Kemudian PPh final UMKM diperpanjang 1 tahun. Oke. PPh final UMKM 0,5% diperpanjang 1 tahun. Yang lain tidak berubah. Oke. Tidak ada perubahan apapun. Pokoknya yang selama ini orang pribadi yang masih pakai PPh final UMKM 0,5% itu diperpanjang sampai Desember 2025. Oke, 1 tahun. Mengenai 500 juta tidak kena pajak masih sama. Mengenai tarif 0,5% masih sama. Mengenai cara-caranya semua sama ya. Semuanya sama teman-teman ya. Semuanya sama saja, cuman diperpanjang 1 tahun. Oke? Jadi ini adalah gaya tipu-tipu masyarakat teman-teman ya. Gaya tipu-tipu para oknum-oknum menteri ini ya. Perpanjang 1 tahun. Cek ombak dulu, cek ombak ya kan. Kalau nanti November, Desember ada orang gila yang bikin petisi kayak gue, ya kita perpanjang gitu kan. Kalau nanti ada UMKM yang nangis-nangis, yang minta diperpanjang lagi, ya bisa diperpanjang gitu ya. Kalau nanti Pak Maman negosiasi lagi, minta diperpanjang, ya bisa diperpanjang gitu ya. Intinya masyarakat silakan mengemis ya. Masyarakat luas yang UMKM para rakyat jelata silakan Anda mengemis ya. Silakan Anda mengemis nanti kalau mau menjelang Oktober, November, Desember 2025 silakan mengemis untuk diperpanjang dan nanti dipertimbangkan oleh Sri Mulyani, oleh Prabowo, oleh menteri, oleh DPR untuk diperpanjang PPh final UMKM ini. Oke? Kalau bisa viral ya diperpanjang. Kalau nggak bisa viral ya enggak lah ya. Jangan harap kalau nggak bisa viral teman-teman ya. Jadi harusnya sebuah kebijakan itu tuh bukanlah sebuah respon atas kekacauan di masyarakat. Gitu loh. Nggak boleh sebuah kebijakan itu untuk merespon kekacauan di masyarakat. Sebuah kebijakan itu harus dibikin
berdasarkan kajian akademis. Kajian akademis yang lengkap, ada surveinya, ada kajiannya, ada diskusinya, ada diskusi publiknya, ada pendapat para ahlinya dituangkan gitu loh ya, sehingga dibuat sebuah paket ekonomi. Tetapi ini hanya semata-mata untuk menyenangkan Anda semua gitu loh, untuk menyenangkan para UMKM. Oke deh, kita perpanjang 1 tahun. Ampun, gue bingung ya para UMKM nih. Kita ini kayak orang bodoh semua teman-teman ya. Anda semua ini para UMKM kayak orang bodoh. Lu mengemis dikasih gitu ya. Kayak apa ya? Kayak orang, kayak bayi lagi nangis gitu kan, dikasih 1 suap gitu kan, udah nggak nangis. Nanti nangis lagi, dikasih 1 suap lagi bubur gitu supaya nggak nangis gitu ya. Jadi anda ini UMKM nih, ya udah, lu kalau bisa viral, kita perpanjang 1 tahun. Kalau nggak bisa viral, ya kita nggak perpanjang gitu kan. Jadi kalau bisa viral, silakan viralkan, silakan bikin petisi, silakan lu mau demo, silakan. Nanti kalau bisa viral, kalau bagus, kita akan perpanjang seolah-olah kita ini membantu masyarakat. Seolah-olah kita ini berpihak kepada masyarakat ya. Keberpihakan katanya Pak Ibu Sri Mulyani. Luar biasa ya. Jadi dari awal kita sudah bilang seharusnya PPh final itu dipermanenkan. Tarifnya dinaikin gitu kan. Jadi penerimaan negara bisa naik gitu kan. Kalau seperti sekarang ini kan, akhirnya kan 2025 itu sama saja gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya tarifnya tidak naik, penerimaan negara tidak turun, tetapi 1 tahun doang. Akhirnya UMKM nggak terbantu juga anyway, UMKM nggak terbantu gitu loh. Jadi penerimaan negara tidak naik, akibatnya kebijakan ini hanyalah sebuah kebijakan untuk happy aja, kebijakan untuk meredakan kebingungan, untuk meredakan kekacauan di masyarakat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah UMKM itu pusing dengan pola perpajakan yang ribet gitu kan. Itu kan akarnya. Akar masalahnya adalah UMKM itu ribet, merasa ribet dengan metode normal, metode pembukuan. Itu akar masalahnya. Tapi itu tidak diobati. Tetapi diredakan dahulu dengan cara, oke, kami perpanjang 1 tahun. Aduh, gue bingung. Oke, sekarang perpanjang PPh final UMKM 1 tahun. Apakah hanya untuk orang pribadi atau untuk badan juga berlaku? CV, PT, apakah berlaku juga? Ini belum tahu teman-teman ya. Ini belum tahu. Gua punya feeling tidak berlaku. Itu hanya berlaku untuk orang pribadi, sedangkan badan tidak berlaku. Itu feeling gua teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hanya diperpanjang sampai Desember 2025? Jawabnya iya ya, hanya sampai Desember 2025 dan kita belum tahu. Silakan Anda para UMKM bikin petisi, mengemis kemana ke DPR, silakan ya Anda mengemis. Kalau Anda tidak mengemis ya tidak akan dikasih perpanjangan. Kira-kira begitu ya pola pikir gue ya. Oke. Kemudian apakah ini 7 tahun berubah jadi 8 tahun atau bagaimana? Ini nggak jelas teman-teman ya. Apakah 7 tahun berubah jadi 8 tahun? Artinya bagaimana dengan orang-orang yang baru bikin MPP baru? Apakah dia dapat 7 tahun atau dapat 8 tahun? Ini belum tahu. Kita tunggu perubahan PP-nya atau perubahan PMK-nya. Teman-teman ya, ini pasti PP sih, pasti PP ya, peraturan pemerintah untuk merevisi PP 55 tahun 2022. Jadi intinya kegalauan Anda semua diredakan dahulu 1 tahun, dikasih napas gitu kan. Nah, mengenai teknisnya nanti kita tunggu PP-nya ya. Feeling gua sih akan jadi 8 tahun ya, supaya nggak bingung ya. Kalau 7+1 tetapi MPP baru nggak dapat, nanti malah kebingungan di masyarakat gitu kan. Oke. Kemudian ini adalah sebuah kebijakan yang tergesa-gesa ya menurut gua ya. Jadi Sri Mulyani mohon maaf, dia tidak berpihak pada Anda. Sri Mulyani itu hanya ngikutin bos. Si bos itu maunya begitu gitu ya. Sri Mulyani mah enggak. Sri Mulyani mah dari awal tidak berpikir untuk memperpanjang PPh final. Kita lihat tadi raut mukanya, begitu tegang, begitu sakit banget mukanya Sri Mulyani ya. Berbeda dengan kondisi dia sehari-hari yang biasanya penuh dengan senyum, suka canda tawa, suka humor. Enggak, hari ini enggak. Hari ini tegang banget mukanya Sri Mulyani ini ya. Jadi ya udah, akhirnya ditentukan diperpanjang 1 tahun. Jadi inilah cara pikirnya para pejabat kita ya. Pola pikirnya adalah bukan membuat kebijakan yang betul, tetapi kebijakan itu sebagai respon dari kebingungan dan kekacauan di masyarakat. Ya seperti itu, sudahlah, kita ikuti aja lah teman-teman ya. Nah, jadi intinya hari ini para menteri sudah membuat sebuah narasi yang sempurna. Narasi yang sempurna, pemerintah membantu PPN 0%, pemerintah membantu PPN dibebaskan,
keberpihakan, teman-teman, keberpihakan insentif untuk UMKM, PPN ditanggung 1% dari 12 ya. Tetapi mungkin para teman-teman menteri ini lupa ya. Mungkin mereka lupa ini bahwa para rakyat jelata, walaupun jelata ya, tapi tidak bodoh. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja untuk live-nya dan kita akan pantau terus mengenai PP dan PMK-nya. Silakan Anda semua berlibur akhir Desember ini karena PPh final UMKM sudah diperpanjang 1 tahun sampai Desember 2025. Lupakan dulu mengenai bikin CV, bikin PT, bikin MPP istri, MPP anak, MPP suami, MPP mertua. Lupakan dulu semuanya ya. Silakan liburan dulu ya. Liburan dulu dan nanti Januari kita bahas lagi. Oke teman-teman ya, itu aja. Sampai jumpa teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa semua. Mari.